Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Tak pernah kita lupakan panjatkan kejunjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan para tabi'innya yang saya cintai. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dan yang saya hormati Bapak Kepala Presiden, pemimpin negara Bapak Irjen Haji Joko Widodo, begitu pula dengan aparatur negaranya yang saya hormati. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun berada, mudah-mudahan COVID-19 dan varian baru yang lagi melanda negara kita ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sehingga anak-anak kita dan saudara-saudara kita yang dekat maupun yang jauh semoga bisa bersekolah kembali, bertatap muka, bisa bersekolah kembali dengan guru-gurunya dan bisa belajar dengan tenang dan bisa belajar dengan yang sekiranya menuntut ilmu wajib hukumnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan adanya penyakit COVID-19 dan COVID varian baru, varian Delta, semoga kita bisa mengambil hikmah di balik ini ujian yang datangnya dari Allah. Dan sebenarnya kita harus pasang niat untuk selalu dekat kepada hablum minallah, karena ujian di akhir zaman ini memang benar-benar harus kita imani. Faktor utama tentang ujian di akhir zaman, semoga dengan adanya COVID-19 dan COVID varian yang baru, varian Delta, semoga Allah angkat dari negara Indonesia yang tercinta. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di akhir zaman ini semoga bisa untuk kita ngambil hikmahnya, bahwa dengan adanya penyakit corona COVID-19 dan varian baru ini, sebenarnya bagi umat muslim diisi waktunya untuk selalu lebih mendekatkan diri lagi pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu bersalawat dan bertasbih, berzikir, bersolawat pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita mendapat syafaatnya kelak nanti di akhirat, jika memang kita sudah meninggal dunia. Semoga kita mendapat syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti kelak di akhirat. Dengan adanya rukun Islam yang kelima, suatu syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji, itu pedoman untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Semua orang pasti tahu tentang rukun Islam yang kelima, maka kita harus wajib kita imani, dan rukun iman yang keenam harus kita imani juga, harus percaya dengan adanya alam gaib. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan adanya penyakit COVID-19 dan varian baru, dia gaib, tidak bisa dilihat, tapi buktinya nyata.
Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Covid-19 belum kunjung untuk bisa hilang dari negara kita ini, negara Indonesia yang tercinta. Semoga Allah angkat penyakit varian baru maupun Covid-19. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahumullah, karena tema kita tentang bahas tentang adanya wabah penyakit Covid-19 dan Covid varian baru, varian Delta. Jadi begitu cepatnya hidup kita ini di dunia, maka kita persiapkan diri kita, hati kita, dan tujuan kita untuk memperbanyak amal untuk bekal kebaikan, dan untuk bekal di akhirat nanti kebaikan tersebut. Kebaikan, sedekah, dan membantu fakir miskin, anak-anak yatim, dan kaum duafa. Insyaallah kalau kita bantu akan bisa untuk jadi amal yang benar-benar besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, amal kebaikan. Seperti buktinya kita nanti dan kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, kalau kita udah di alam kubur, meninggal, kita di alam kubur sudah dimasukkan ke liang lahat dan ruh dimasukkan kembali ke jasad sehingga hidup dan ditanya, man rabbuka, man nabiyuka, man kitabuka, man kiblatmuka. Semua kita menjawabnya dengan fasih. Dari apa kita bisa menjawabnya? Dari amal-amal kita, amal-amal baik kita, amal-amal sedekah kita, dan amal-amal sholat kita. Jika kita meninggalkan sholat, naudzubillah min dzalik. Sedangkan sholat itu hukumnya wajib, dan yang mengulur waktu sholat aja antar jam 1, antar setengah 2 lagi sholat zuhur. Yang mengulur waktu aja, naudzubillah, itu sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diancam, dilempar ke lautan darah dan nanah yang sudah membusuk ribuan tahun lamanya di akhirat nanti, di neraka nanti. Cuma mengulur-ngulur waktu saja untuk sholat, apalagi tidak menjalankan sholat. Naudzubillah min dzalik. Maka kita sebagai kaum muslimin dan muslimat, sebagai orang Islam, wajib menunaikan sholat 5 waktu. Kalau meninggalkan sholat 5 waktu, ya sama saja dia merobohkan tentang agama Islam, agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu keterangan tentang tuntunan-tuntunan yang sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, semoga kajian siraman rohani ini yang sangat singkat bisa untuk mengambil hikmahnya dan menjalankan semata-mata agar kita bisa menjawab nanti di alam kubur tentang pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Insyaallah mudah-mudahan bisa menjawabnya dengan amal-amal kebaikan kita, amal-amal soleh, amal-amal ibadah, amal-amal sholat, dan amal-amal sedekah yang lain. Sebab Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Maka niatkanlah hidup kita ini untuk ibadah dan mencari harta dikembalikan lagi untuk ibadah. Dan barang siapa yang menumpuk-numpuk harta tidak untuk ibadah dan tidak untuk bersedekah, naudzubillah min dzalik, sebenarnya dia menumpuk-numpuk kayu bakar dan untuk membakar dirinya sendiri. Itu
nanti kelak di akhir. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita semua dan mempermudah tentang hajat-hajatnya kita semua. Teman, saudara, kaum muslimin wal muslimat, para habaib dan para kiai dan para ustaz dan ustazah semuanya, semoga mendapatkan kucuran rahmat yang datangnya dari Allah yang jauh di sana. Dan semoga Allah selalu memberi ilmu yang terbaik semata-mata sesuai kembali yang tadi, sesuai firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Itu firman Allah. Maka jangan main-main dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah selalu bersama kita, dan semoga Allah mengangkat derajat kita semua, baik diri kita maupun kaum muslimin wal muslimat dan para habaib dan para kiai dan para ulama yang jauh di sana. Semoga Allah angkat derajat kita. Semoga Allah mudahkan tentang hajat-hajatnya semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang di akhir zaman ini memang benar-benar harus selalu benar-benar niat dan tujuan kita untuk ibadah dan untuk mencari amal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, biar kita selamat nanti di akhirat, hari pembalasan yang akan nanti jadi bekal untuk kita selamatnya dari api neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikian siraman rohani yang sangat singkat, dan semoga Allah mudahkan tentang apa-apa yang sekiranya belum terpenuhi keinginan kita semua. Semoga Allah penuhi semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahi nuri ala nuri.